Tapi mungkin kita bertanya, Ustaz, tapi banyak orang kafir, orang pelaku maksiat, kaya Ustaz. Iya apa tidak? Sementara yang Masya Allah, mulai bangun sampai tidur lagi, sedemikian baiknya, sedemikian solehnya, enggak kaya-kaya Ustaz. Itu kalau kita memahami rizki hanya kekayaan harta. Kalau kita pahamnya rizki sama dengan kaya raya, ya begitu jadinya. Baru merasa sebagai orang yang kaya kalau harta bendanya semua berlimpah ruah. Padahal kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Hakikat kekayaan itu bukan dengan berlimpah ruahnya harta benda. Innamal ghina ghinan nafs. Hakikat kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan di dalam jiwa. Karena kekayaan itu adalah yang menghadirkan bahagia, bukan menghadirkan senang. Kebahagiaan dengan kesenangan sama atau beda Bapak Ibu? Beda. Banyak orang senang dengan syahwatnya, tapi apakah mereka bahagia? Tidak. Dugem tiap malam. Bahagia? Tidak bahagia. Wallahi tidak bahagia. Baru bisa merasa senang kalau dugem-dugem. Sampai sakau. Sehingga apa yang dilakukannya? Nyuri, bohong, nipu untuk bisa dapat buat dugem lagi. Senang mungkin senang. Dia punya duit, dia berzina, dia berjudi, dia begini, minum khamr ini itu. Senang mungkin senang. Tapi bahagia? Seorang mukmin itu bahagia dengan rizki sesedikit apa. Hidup itu sebab akibat. Hidup itu timbal balik. Apa yang kamu tabur, itu pula yang akan kamu tuai. Hukum tabur tuai itu nyata dan berlaku bagi siapa saja. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Percayalah saudaraku, hukum tabur tuai itu ada. Kifarah itu nyata. Tidak ada yang hidupnya baik-baik saja setelah membuat hidup orang lain tidak baik-baik saja. Sebarkan video ini ke satu orang saja agar semakin banyak orang yang tercerahkan dan insya Allah akan tercatat sebagai amal jariah yang menjadi pengurang hisab kamu di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Yang biasa minuman keras, berhentilah dari minuman itu. Berhentilah anda.
selagi anda tobat, kesempatan anda untuk masuk surga Allah dan tidak perlu mencicipi neraka ada. Ketahuilah anda pemabuk hari ini, lalu malam ini anda tobat memohon kepada Allah, beres besok sudah tidak ada lagi gelar pemabuk. Yang ada adalah gelar at-taibu minad dzambi kaman la dzambalah, gelar orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Siapapun dari kita kalau ingin mendekat dengan Nabi, Nabi bersih, tidak ada dosa. Jika ingin mendekat kepada Nabi, jika ingin lebih dekat dengan Nabi, maka runtuhkan dosa-dosa itu, rontohkan dosa-dosa itu dengan permohonan ampun, dimulai dari kesadaran. Bisa melihat kakek ini masih bisa berjalan padahal banyak dosa ya Rabb. Alhamdulillahirabbil. Nah, kemudian yang keempat baca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena fadilah salawat yang kita baca agar doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Dan fadilah salawat yang kita baca merontokkan dosa-dosa kita. Jadi kalau anak-anak baca salawat di kelas, maknanya juga ya Allah, rontokkan dosa-dosa saya. Dosa sebagai anak, dosa sebagai siswa, dosa sebagai hamba Allah. Dan satu kali tidak sholat, satu hari di neraka. Satu hari di neraka sebanding yakni 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang asarnya out, maghribnya out, isanya out, subuhnya out, zuhurnya out, sehari semalam 5 waktu dia tidak sholat, berarti 5000 tahun dia ada di neraka. Biar mikir dah. Bu, ayo pilih mana anak muda? Mau ke surga dipaksa apa ke neraka tapi ikhlas? Mendingan ke surga tapi dipaksa daripada ke neraka tapi ikhlas. Betul? Nah, lihat nih. Sepanas-panasnya api di dunia, warnanya kebiru-biruan. Warnanya apa, Bu? Kebiru-biruan. Dan sepanasnya api di neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Bayangin tuh. Saya ulang. Sepanas-panasnya api di dunia, warnanya kebiru-biruan. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Di neraka nanti Allah kasih makan. Jadi neraka tenang aja, dikasih makan gratis sama Allah. Apa makanannya? Buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka dulu aku gila padamu, dulu aku bilang gila, dulu aku suka padamu, dulu aku bilang suka, sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku.
sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Saya mau tanya lagi, anak-anak, coba yang sebelah sini, yang bisa jawab, yang mau jawab serti bonus 100.000. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tararara. Jelas? Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? Insya. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah pada ibumu. Insya. Insya. Mudah-mudahan semua yang hadir adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nah, selanjutnya saya mau tanya yang semalam sholat tahajud angkat tangan. Nanti dikasih bonus 100.000.